Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa. Selamat kita beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita tutup mata, kita berdoa. Mari kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur, kami diberikan lagi kesempatan hari ini untuk kami mau beribadah dan kami mau melayani Engkau. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua, baik kami yang ada di altar maupun kami semua jemaat yang hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan ibadah yang terbaik, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Berkati dan lindungi anak-anak kami, manapun mereka berada, Tuhan sertai tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk beribadah. Haleluya, semua katakan amin. Baik, puji Tuhan. Kita siap menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku bawa korban syukur. Dan sebabmu
memuji Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Yang mau berdiri silakan, yang mau duduk silakan. Haleluya, bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kebenaran. Kita buat
persembahan yang berkehendak itu. Tuhan bukan soal uangmu. Tapi Alkitab berkata, tubuh, jiwa, dan rohmu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Maka serahkan tubuh, jiwa, dan rohmu untuk Tuhan saat ini. Ketika engkau bisa menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohmu, maka kakimu otomatis akan bawa persembahan ke depan. Baik, kita puji angkat pujian yang berkata, satu hal telah meminta, sampai Bapak Ibu silakan membawa persembahan ke depan. Pujian yang telah kita naikkan tadi benar-benar membangkitkan roh kita. Amin. Supaya hati kita benar-benar siap untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, aku datang dan aku bersujud di hadapan. Haleluya. Amin. Nikmati
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih. Roh Kudus hadir di dalam ruangan ini. Roh Kudus bermanifestasi di hati kami, di pikiran kami, di perasaan kami, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah tertinggal di dalam hati pikiran kami, merenungkannya siang dan malam, bahkan menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih. Bicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap mendengar sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, shalom. Yesus baik, amin. Iya, selama seminggu kita boleh melakukan aktivitas itu semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kita sedang memasuki minggu-minggu kesengsaraan. Mari bawa dirimu dan diriku, mari kita sama-sama mengalami, merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Yesus. Di minggu-minggu kesengsaraan ada mujizat terjadi. Bukan kita mau masuk dalam kesengsaraan lagi, tapi kita mau masuk dalam kemerdekaan. Kita akan bangkit, kita akan menang di minggu-minggu kesengsaraan. Oleh sebab itu, jangan terlalu sibuk. Boleh sibuk, tapi perhatikan waktu-waktu ini. Sebab waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Dan waktu-waktu terakhir di mana Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Oleh sebab itu, siapkan dirimu dan terus ada di dalam hadirat-Nya. Dari sinode sudah memberikan jadwal puasa. Saya percaya kita sudah memasuki dan semua renungan-renungan yang ada. Saudara boleh pelajari, saudara boleh renungkan. Sampai dengan hari ini kita masih dalam posisi puasa. Ya, saudara-saudara kita juga melakukan puasa. Kita juga sama-sama hal yang sama dengan waktu yang sudah ditentukan. Kita harus melatih diri kita. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa kita harus melatih diri kita. Jangan tinggal sebagai bayi-bayi rohani, tapi kita mau lebih dewasa lagi, bertumbuh rohani kita lebih dewasa. Baik Bapak Ibu dikasih di dalam Kristus, hari ini kita akan sama-sama melihat satu bagian kebenaran firman yang terambil dari 1 Yohanes
pasalnya yang kedua. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Baik Alkitab yang sebagai buku ataupun sebagai JJ. Kita sama-sama buka di kitab 1 Yohanes 2 pasalnya yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini. Perhatikan ayatnya, saya akan membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Perikopnya Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat terakhir, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dengan perikop tadi, Kristus sebagai pengantara. Iya, Kristus sebagai pengantara. Apa yang Kristus lakukan? Dia sebagai pengantara antara Bapa dengan manusia. Kristus ada di tengah-tengah. Dia sebagai pengantara antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Dia sebagai pendamai karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Allah mengusir mereka dari Taman Firdaus, dari Taman Eden. Dan manusia tinggal di dalam dosa. Manusia diliputi oleh dosa. Manusia diliputi oleh kejahatannya. Yesus satu-satunya anaknya yang tunggal datang menebus dosa kita. Dia jadi perantara antara Bapa dengan manusia. Dia menjadi pendamai. Dia membawa damai antara manusia dengan Allah. Dia memperdamaikan manusia dengan Allah. Hubungan yang tadi terputus, hubungan yang tadi Allah katakan tidak ada lagi, tapi oleh Yesus hubungan itu sudah disambung kembali. Seperti seorang sahabat, karena sesuatu masalah, dia memutuskan hubungannya dengan sahabatnya. Mungkin berminggu-minggu, mungkin berhari-hari
dia tidak menelepon dia tidak punya hubungan dengan dia, karena di dalam dirinya merasa kecewa terhadap sahabatnya, sehingga tidak ada komunikasi yang terjalin di antara mereka berdua. Padahal ini sahabat yang karib, sahabat yang akrab sekali. Tiba-tiba dalam suatu persoalan yang mereka dua hadapi dan mereka dua terputus komunikasi. Mereka dua tidak berbicara lagi. Hilang komunikasi, putus hubungan. Seperti itu komunikasi antara kita manusia dengan Bapa di surga, oleh karena dosa, oleh karena kejahatan. Hari-hari ini kita sedang memasuki minggu-minggu kesengsaraan itu. Saudara, perhatikan, mulai pagi-pagi benar mereka ada di Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani, 1 hari penuh Yesus itu mulai dibawa dan disiksa, diadili, kemudian dibawa keluar dari ruangan sidang dan dia diadili, dibawa menuju ke Golgota. Bapak Ibu, saya merenungkannya, betapa penderitaan yang hebat dia lakukan. Dia karena ingin mendamaikan kita dengan Bapa di surga, dia lakukan itu bagi kita. Pada saat malam dia berdoa, terakhir dia menyerahkan peluh dan keringatnya keluar bintik-bintik darah. Sebenarnya saat itu secara manusia darah bagian itu sudah pecah. Dia sudah merasakan itu, dia sedang merasakan sangat berat. Dia katakan, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi kata-kata terakhir dia katakan, tapi jangan dengan kehendak, melainkan dengan kehendak. Hari-hari ini kita sedang memasuki minggu kesengsaraan. Bapak Ibu, kita boleh sibuk dengan aktivitas kita, tapi mari renungkan kebenaran firman. Mari terus bersekutu dengan dia di dalam firman, karena kita akan merasakan sesuatu di minggu-minggu ini. Apa yang Yesus alami, dia akan mengurapi kita, dia akan memberkati kita. Dari pembacaan ini, saya mau kasih satu tema kecil, melangkah dengan tepat. Kita harus melangkah dengan tepat. Perhatikan ayatnya yang pertama. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun juga seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus adalah pengantara kita dengan Bapa. Dia seorang pendamai, dia yang mendamaikan. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Jadi dosa seluruh dunia, Yesus adalah tokoh yang dikenal sebagai pendamai antara dunia dan Bapa di surga. Dari semua pembacaan ini, Bapak Ibu perhatikan, menjadi ayat yang menjadi penekanan pada hari ini. Saya mau ambil dari ayatnya yang ke-6. Lihat ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau hari ini kita mengaku bahwa kita ada di dalam Kristus,
Kita mengatakan bahwa saya beraktivitas, saya ada di mana saja. Saya tahu saya memiliki Kristus. Ayat ini mendasari hal itu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Setiap kita wajib hidup sama seperti Yesus. Kata wajib di sini, Bapak Ibu, kata wajib di sini maksudnya kita tidak ada pilihan lain lagi. Tidak ada pilihan yang kita pilih selain kita hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau kita pilih lain berarti kita tidak hidup seperti Kristus hidup. Kadang kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kadang kita hidup dengan pengetahuan kita sendiri. Kadang kita hidup dengan pengalaman-pengalaman kita. Dan banyak sekali kita hidup dari pengalaman yang lalu. Kita hidup dengan pengalaman. Kita tidak mau tahu dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Harus wajib hidup seperti Kristus hidup. Pola hidup Yesus sekalipun hidup di bumi. Lihat kehidupan Yesus. Walaupun dia hidup di bumi ini, dia tidak mengikuti pola hidup di dunia, tapi dia hidup dengan pola surga. Sehingga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi tidak berkenan, tidak setuju dengan dia. Maka mereka merencanakan untuk membunuh dia. Karena cara hidup dia beda. Pola hidup Yesus sekalipun hidup di bumi, ia tidak mengikuti hukum-hukum dunia, melainkan hukum surga. Artinya tidak mengikuti cara-cara atau standar dunia, tetapi standar surga. Makanya cara hidup Yesus berbeda dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Kehidupan itu yang Yesus tawarkan bagi pengikut-pengikutnya. Kehidupan itu yang Yesus sekarang tawarkan bagi pengikut-pengikutnya. Kehidupan itu yang Yesus tawarkan bagi orang-orang yang dipilih, yang ada di kebun anggurnya. Amin. Saudara dan saya telah dipilih oleh Yesus. Dia mau kita hidup seperti dia hidup. Dia pernah ada di bumi. Dia pernah ada di bumi. Bagaimana dia hidup? Apa rahasia hidup Yesus begitu efektif dan berkemenangan? Apa rahasia Yesus selalu bergerak dan melangkah dengan tepat, sehingga tidak ada waktu yang tersia-sia? Kita dikejar oleh waktu. Kita memiliki aktivitas kita. Kita dikejar selalu dengan waktu. Kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk berjumpa dengan dia. Kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan dia, karena begitu sibuk jadwal-jadwal kita yang sudah ditentukan. Kita bekerja dari pagi sampai dengan malam. Kita tidak memiliki waktu khusus untuk bergaul karib dengan Yesus. Apa Ibu, mari lihat rahasianya apa. Yesus meminta kita mau hidup sama seperti dia. Poin yang pertama, mari buka Markus, Injil Markus 1 ayatnya yang ke-35. Salah satu dengan suara lantang bisa membantu saya baca.
Markus pasal 1 ayat yang ke-13 35. 35. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu poin yang pertama. Pagi-pagi benar ia bangun, pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Itu gaya hidup dia di bumi. Pagi-pagi benar. Kenapa Yesus memilih pagi-pagi? Karena di atas jam itu manusia sibuk dengan aktivitasnya. Jadi pagi-pagi benar, Bapak Ibu harus khususkan waktu untuk berdoa. Kita tidak tahu hari itu apa yang terjadi di dalam diri kita, apa yang terjadi dengan keluarga kita, apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Kita tidak tahu. Makanya pagi-pagi benar. Kalau pagi-pagi benar itu jam berapa? Menurut saudara? Kalau jam 3 itu sudah pagi. Sekitar jam 3, 4, dan 5. 3 jam itu yang dimaksud di sini pagi-pagi benar. Kalau di atas jam 6 itu kita sudah melakukan aktivitas kita. Jadi poin yang pertama, Yesus katakan, apa rahasia hidup Yesus begitu efektif dalam pelayanannya? Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah berdoa. Selalu dimulai dengan doa. Doa itu kehidupan, doa itu napas hidup kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, terus kita hembuskan nafas ini dari mana? Jadi katakan kiri kananmu, doa penting. Karena doa engkau senyum, katakan lagi. Mari pagi-pagi benar engkau punya aktivitas itu. Karena itu gaya hidup Yesus. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu dia akan melangkah dengan langkah yang pasti di hari itu. Karena dia tahu sudah ada pengurapan dari Bapa kepada dia. Dia sudah respon dengan surga. Surga sudah mendukung hari itu apa yang dia harus lakukan. Dia akan bekerja di kantor. Dia akan melakukan aktivitasnya di mana dia bekerja. Surga meresponi itu. Karena dia sudah berhubungan pagi-pagi benar dengan Bapa. Kalau tidak ada pagi-pagi seperti itu, apa yang terjadi? Kalau engkau mengalami kecelakaan di jalan, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau engkau mengalami sesuatu di tempat kerjamu, jangan menyalahkan dia. Karena dia sudah katakan di dalam firman-Nya, kau harus mengikuti teladanku. Dan itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Gaya hidup kita sekarang seperti Kristus hidup. Kita tidak bisa mencontohi orang-orang yang lain. Kita tidak bisa meniru pengalaman-pengalaman kita dengan pengalaman-pengalaman kita di tahun-tahun yang lalu, di kehidupan kita yang lalu. Tapi kita mau membangun sebuah hubungan. Karena di dalam hubungan itu kita akan merasakan semua hal yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan tidak memakai pengalaman kita yang lama untuk kita berjalan di tahun yang baru. Dia tidak mengambil, dia punya pola hidup begitu banyak, 1000 macam pola. Dia siapkan bagi kita untuk kita mengikutinya. Bagaimana melangkah, bagaimana rahasia untuk melangkah bersama dia, itu poin yang pertama.
pagi-pagi saudara dan saya harus berdoa. Kita lihat yang kedua, poin yang kedua, kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 19. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19, kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Amin. Itu poin yang kedua. Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Itu ada kaitannya dengan poin pertama. Karena pagi-pagi benar dia sudah membangun komunikasi dengan Bapa. Surga meresponi dia. Semua perjalanan hari itu, semua pekerjaan hari itu, tidak ada yang dia pikirkan dengan kekuatannya sendiri. Tapi semua datang, hikmat datang dari atas. Dia mengalami sesuatu di dalam dirinya. Karena kalau pagi kita tidak pernah melakukan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya percaya saudara pernah mengalami. Kalau tidak pernah berdoa, saudara keluar dan jalan, pasti ada saja masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita bergerak tanpa ada dukungan dari Bapa di surga. Yesus katakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Artinya segala sesuatu itu datang dari Bapa. Satu hari kita kerjakan sesuatu, kita melakukan aktivitas, saya percaya itu semua respon dari surga. Luar biasa, saudara berjalan di dalam kekuatan ini. Ini rahasia hidup yang Yesus alami. Dan dia mengatakan bahwa ikutilah teladanku. Apa yang kita mau ikuti dari dia? Ini ada dua cara yang saya sampaikan hari ini. Segala sesuatu yang kita mau lakukan hari itu, kalau boleh jangan dengan kekuatan kita. Kalau boleh kita berikan izin kepada surga untuk mengawali seluruh aktivitas kita. Dengan cara kita berdoa, kita ada di hadirat Dia, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, Tuhan, hari ini saya akan melakukan aktivitas saya. Saya tahu saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena semua yang saya kerjakan itu ada di dalam rencana Tuhan. Kalau saya jalan dengan kekuatan saya, sia-sia semuanya hari ini. Kalau Bapa berkenan menolong saya hari ini, berarti saya akan sukses, saya akan berhasil. Karena apa yang saya kerjakan itu juga yang Bapa rencanakan bagi saya hari ini. Itu dua poin menjadi catatan kita. Saya berikan dua poin itu hari ini. Saudara akan mengalami kuasa mujizat di hari-hari kesengsaraannya dia. Ini dua poin yang dia kerjakan.
selama dia ada di bumi. Dia tidak mengerjakan dari dirinya sendiri, tapi dia minta surga mengawal dia. Kalau hari-hari ini kau masih berjalan dengan kekuatanmu sendiri, kalau hari-hari ini kau masih bergerak dengan kemampuanmu sendiri, kalau hari-hari ini kau bergerak dengan pengetahuanmu sendiri, mari kau koreksi dengan 2 poin ini. Bangun pagi-pagi, kemudian hari yang kau jalani berjalan bersama dengan Dia. Coba kita sama-sama praktek 2 bagian ini, sedangkan merasakan mujizat di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam keluarga kita. Karena semua yang kita kerjakan itu adalah rencana Tuhan bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Dia sudah menaruh semua rencana, Dia sudah menentukan apa yang terjadi di dalam keluargamu. Dia sudah tahu. Hanya kita yang tidak meresponi itu. Respon yang benar. 2 langkah ini saya berikan, 2 langkah ini saya sampaikan. Pagi-pagi benar engkau harus berdoa. Kau harus minta dukungan surga untuk engkau beraktivitas hari itu. Kemudian engkau pergi melangkah. Melangkah bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi melangkah dengan kekuatannya Dia. Maka engkau akan merasakan hal yang luar biasa terjadi di dalam hidupmu, keluargamu. Ini bagian dari kehidupan Yesus yang mesti kita terapkan dan mengerjakan sesuatu apabila Tuhan menyuruh, dan mengerjakan berita itu sesuai dengan arahan surga. Ada kalanya perintah Tuhan terdengar mustahil. Ada kalanya kita ragu. Tetapi karena itu yang Tuhan mau, kita harus kerjakan. Karena itu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang dipilih. Walaupun kita ada di tengah-tengah dunia, walaupun kita ada di tengah-tengah keramaian dunia, kita tahu situasi di sekeliling kita, apa yang terjadi. Dan kita merasakannya. Kita kadang terlibat di dalamnya. Tapi ingat, pola kerajaan surga jangan hilang daripada kita. Jangan engkau terpengaruh dengan apa yang kau lihat, yang sesat, kenikmatan yang sesat. Tapi tanamkan pola ini di dalam iman percayamu. Saya yakin Tuhan tidak pernah salah memilih kita sebagai anak-anaknya. Dia akan memberkati kita. Dia akan merestorasi seluruh kehidupan kita, seluruh keluarga kita. Langkah ini, jika engkau lakukan, dia akan merestorasi seluruh kehidupanmu. Dia akan membangkitkan hidupmu. Ada 3 poin jika engkau melakukan 2 bagian itu. Ada 3 hal yang menjadi kekuatan untuk kita menyelesaikan setiap perintah atau rencana yang ditaruh Tuhan di dalam hidup kita. Poin yang pertama, kita mengalami yang namanya pengurapan baru. Pada saat engkau memasuki doamu, engkau akan mengalami hal ini. Yang pertama adalah pengurapan. Tuhan akan mengurapimu.
Pengurapan itu sangat penting. Kita lihat contoh di 2 Raja-Raja 2 ayat 9, di mana Elisa ingin menerima urapan double porsi dari Elia. Kenapa dia begitu serius, begitu rindu sekali untuk menerima urapan yang double dari Elia? Ia merindukan. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Elisa sangat menginginkan 2 bagian dari roh Elia, karena Elisa tahu kalau ia butuhkan itu. Pada masa kekuatan Elia, orang Israel masih menyembah raja-raja Baal. Pada masa Elia memakai jubah kenabian, orang Israel masih berani menentang Tuhan. Jadi apa yang terjadi kalau Elia pergi demi menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa seperti Elia, maka Elisa pun meminta agar Elia memberikan 2 bagian rohnya kepadanya. Ya, ini saudara bisa baca di 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Jadi dia tahu, Elisa tahu posisi hidupnya, dia mengukur hidupnya seperti apa. Dia tidak mampu menghadapi raja-raja, dia tidak mampu menghadapi semua. Maka dia meminta Tuhan untuk memberikan lebih dari 1. Dia meminta 2 porsi roh dari Elia untuk turunkan kepadanya. Kita perlu pengurapan double porsi. Kita perlu pengurapan, karena dengan pengurapan dari Tuhan kita bisa berhasil. Kita bisa mengalahkan semua hal yang jahat. Kita bisa berjalan di dalam tuntunannya sepanjang hari dalam melakukan aktivitas. Jadi kita perlu yang namanya pengurapan. Dan itu kita mengalaminya pada saat kita melakukan 2 bagian tadi, berdoa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama tadi pengurapan, kita bisa mengalaminya. Kemudian yang kedua adalah perkenanannya. Kalau Tuhan sudah berkenan, apa yang mustahil bagi kita mengalaminya? Bayangkan bagaimana Tuhan berkenan kepada kita. Dia akan memancarkan wajahnya, dia akan menghadapkan wajahnya, dia akan memancarkan kemuliaannya bagi kita. Karena dia berkenan. Dia memperhatikan. Perkenanannya itu bukan hanya kepada kita. Perkenanannya itu terjadi di dalam hidup kita, bahkan kepada anak-anak kita, bahkan kepada keturunan kita. Perkenanan itu akan terjadi seperti Daud, Raja Daud, orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Kita bisa lihat apa yang terjadi setelah Daud mati. Tuhan selalu membela orang-orang. Tuhan selalu membela keturunan Daud. Dan sampai hari ini kita lihat bangsa Israel, Tuhan masih membela mereka. Karena itu raja yang pertama adalah Raja Daud yang mendirikan kerajaan di Yerusalem. Maka apa yang Tuhan katakan, firman-Nya tidak pernah meleset. Firman-Nya terus tergenapi terhadap bangsa-bangsa. Dia membuat perjanjian dengan Raja Daud. Aku akan mengokohkan kerajaanmu dan kerajaan keturunanmu untuk selama-lamanya. Itu yang terjadi sampai hari ini.
Kalau kita lihat, kita nonton Israel lagi berperang, kerajaan ini sangat kecil, tapi mereka bisa menguasai dunia. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Karena perjanjian itu, karena perkenanan itu. Begitu juga akan terjadi di dalam hidup kita. Poin yang kedua tadi, akan terjadi perkenanan. Apa itu perkenanan? Perkenanan artinya Tuhan memperhatikan hidup kita. Dia akan memberikan terangnya bagi kita. Segala sesuatu diarahkan kepada kita. Segala sesuatu itu apa? Mungkin kemampuan, mungkin energi, mungkin berkat, mungkin kekuatan, mungkin itu karunia, kemuliaan, pengurapan, kuasa, otoritas, dan semua yang Tuhan ciptakan dan hidupkan, dilimpahkannya kepada kita. Itu yang terjadi kepada Raja Daud. Semua diberikan kepadanya. Dan hal kedua yang terjadi jika kita melakukan dua bagian yang tadi pertama saya sebutkan. Hal yang kedua, perkenanan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, yang terakhir adalah penyediaan ilahi. Akan terjadi penyediaan secara ilahi di dalam hidup kita. Semua yang kita impikan, semua yang kita harapkan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Penyediaan ilahi. Sebab pemahaman penyediaan ilahi, saya ambil contoh di dalam mujizat Tuhan yang terjadi untuk 5.000 orang. Pada saat itu Yesus menyampaikan, karena banyak orang, tidak mungkin mereka memberi makan. Murid-muridnya katakan, suruh mereka pulang sudah. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus memiliki kasih. Dan itu hal yang terjadi. Ada penyediaan ilahi terjadi pada saat itu. Mereka menemukan ada satu orang membawa 2 ekor ikan dan 5 roti. 5 ketul roti. Dan itu yang terjadi. Ada penyediaan secara ilahi. Yesus bergerak melalui 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti. Yesus menyatakan kemuliaannya. Yesus menyatakan kuasanya melalui roti dan ikan ini. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Dia menyediakan 5.000 orang yang hari itu mereka ingin makan, mereka ingin dalam hidup ini terkadang ada waktu kita tidak mengerti untuk apa kita mesti mengerjakan atau menyiapkan ini dan itu. Tetapi suatu hari Tuhan akan membuat kita mengerti bahwa Ia memerlukan itu semua bagi rencananya tergenapi. Jadi tunggu waktunya Tuhan memberi kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan apa yang bisa kita berikan. Kita perlu berjalan bersama dengan Yesus karena
Di dalam setiap keberhasilan selalu ditemukan faktor Tuhan dan faktor manusia. Faktor manusia adalah kita mesti melakukan persiapan, mau belajar dan dibentuk oleh Tuhan. Namun penentu terbesar keberhasilan dalam hidup kita adalah faktornya dari Tuhan. Apa yang kita impikan agar keluarga kita tidak lagi mengalami hal-hal yang kita inginkan, keluarga kita damai. Kita ingin sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita lebih baik lagi dari yang sekarang. Hal itu akan terjadi. Kuncinya tadi saya ada katakan dua bagian itu, coba sudahlah lakukan mulai sekarang. Ada penyediaan ilahi, ingat, ada penyediaan ilahi yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Gereja ini akan terus bergerak sesuai dengan visi. Saya tidak tahu dari minggu dan minggu-minggu berjalan, dari tahun-tahun akan datang, seperti apa nanti jadinya. Itu tergantung semua di dalam dua poin ini. Kita punya doa. Kita berjalan bukan dengan kekuatan kita. Jangan selalu beranggapan bahwa semua saya. Karena saya ada, ini bisa berjalan. Karena saya ada, semua bergerak. Saya selalu mengukur diri saya. Saya selalu menyerahkan diri saya, Tuhan, saya tidak mau saya mau surga turun tangan, menggerakkan gereja ini, menggerakkan semua visi yang Tuhan beri bagi saya. Dan ternyata kuncinya Tuhan katakan dua poin ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mari kita bergerak bersama-sama. Saya tidak bergerak sendiri, saya tidak mungkin sendiri. Tapi mari kita sama-sama menyatukan langkah kita. Ini berbicara tentang bergerak dengan langkah yang tepat. Melakukan pergerakan langkah yang tepat. Kita akan buka doa secara online. Jadi di jam-jam itu saudara akan masuk di dalam room yang kita akan siapkan. Di jam-jam itu saya akan absen. Jadi harus memiliki HP Android yang bagus dan memiliki data. Kalau itu yang tidak ada lagi, saya tidak tahu. Tadi poin yang ketiga itu Tuhan ingin kita menyiapkan semua fasilitas yang ada karena Dia mau bergerak di situ. Penyediaan ilahi. Kalau 2 ekor ikan dan 5 roti tidak ada waktu itu, tidak akan terjadi mujizat. Makanya HP dengan pulsa itu kau harus siapkan, amin. Ya, harus siapkan supaya terjadi mujizat. Amin. Iya, berikan sorak-sorai bagi dia. Ya, kita akan memulai. Kita akan daftar, entah itu di Zoom atau di model-model yang lain. Kita akan berdoa. Bukan kita saja, saya juga sedang menggerakkan kita pengurus Korda untuk terlibat juga di dalam. Jadi kalau ada wajah-wajah baru yang masuk di dalam room kita, itu hanya untuk berdoa 1 jam.
Doa 1 jam kita tutup room itu. Karena 2 poin itu menentukan pergerakan kita. Amin. Ya, kita mungkin sudah bergerak bukan dengan kekuatan kita sudah bergerak, sudah betul. Tapi yang satu ini kita belum lakukan. Karena doa puasa saja, agak berat sekali kita datang berdoa. Terlalu sibuk. Padahal itu yang Yesus kerjakan. Itu gaya hidup dia. Kalau kita tidak mengikutinya, bagaimana kita mau mengalami yang namanya pemulihan? Bagaimana kita mau mengalami yang namanya perubahan? Ya, 2 poin itu menjadi kekuatan kebenaran firman hari ini. Saya percaya dari 2 poin itu akan terjadi 3 poin yang tadi di sana. Iya, kalau kita melakukan itu ada 3 poin. Pengurapan akan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan akan mengurapi kita lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Kemudian yang kedua, perkenanannya terjadi. Dia akan memperhatikan, dia akan mengambil alih seluruh hidup kita. Itu perkenanan. Kemudian yang ketiga, penyediaan ilahi. Itu akan terjadi. Akan ada mujizat. Akan ada sesuatu hal yang spektakuler terjadi di dalam. Tapi di dalam mau terjadi mujizat, kita harus menyediakan. Kita harus menjadi penyedia. Jadi jangan pelit untuk beli pulsa dengan itu. Siapkan semuanya, Tuhan mau bekerja. Amin. Baik, saya mengundang Bel Singer untuk maju ke depan. Kebenaran firman Tuhan saya cukupkan sampai di situ. Saya tahu saudara sudah mengerti dan tinggal kita sama-sama mempraktekannya. Tuhan Yesus memberkati. Menyiapkan diri kita sama-sama dalam sebuah pujian. Kita masuk di hadiratnya. Kita menyatakan kasih kita kepadanya. Terima kasih Tuhan, kalau saya sampai dengan hari ini masih ada. Karena sampai dengan hari ini Engkau masih beri saya kekuatan baru. Itu bukan karena kekuatan saya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kita menyanyikan satu lagu Yesus Jawaban. Yesus Jawaban. Dia jawaban bagi hidup kita. Dia tabib yang agung. Dia harapan hidup kita.
berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang peduli terhadap kami. Kami datang kepadamu setelah kami mendengar kebenaran firman. Hati kami tergerak, hati kami terobati, hati kami merasa bahwa kami akan bergerak bersama dengan Engkau. Kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami, ampuni kami Bapa. Biarlah firman itu akan menggenapi hidup kami. Biarlah firman itu menjadi kekuatan. Kami akan melakukan terobosan baru. Kami akan melakukan hal-hal yang spektakuler yang pernah Engkau lakukan.
Engkau mengajar kami hari ini agar kami mau mengikuti apa yang Engkau tinggalkan, teladan yang Engkau tinggalkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua umat-Mu yang hadir tanpa terkecuali, besar kecil tua muda. Biarlah kekuatan firman ini terus ada di dalam hidup kami, dan kami akan bergerak. Kami akan melihat sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat sesuatu yang baru terjadi di dalam keluarga kami. Ada sesuatu yang terjadi dalam suami kami, istri kami, bahkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan kepada Well. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan 10 perjanjian raja-raja. Oke, siap? 1, 2, 3. Tuhan akan memperbesar kapasitas Amin. Kekayaan bangsa-bangsa akan dikatakan. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada satu pengalaman yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu diberkati. Dan memberikan bangsa-bangsa, mujizat dan terobosan akan jadi bagianku. Pengurapan dan kesejahteraan ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman jadi daging, pikiran menjadi kenyataan. Haleluya, amin. Silakan duduk dan kami persilakan Bapak Tukayo untuk menyampaikan pengumuman. Amin. Baik, shalom. Satu dua orang saja, shalom. Puji nama Tuhan luar biasa. Firman katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Tetapi engkau tahu bahwa Tuhan mau mengasihi kita, kita harus banyak berdoa sesuai dengan janji firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Langsung saja kita dengar pelayanan sepekan. Jadwal kita akan habis di hari Rabu besok. Itu jadwal FA dan hari Sabtu juga akan habis juga. Dan kita tunggu hari Rabu ada jadwal baru akan datang. Luar biasa. Sebelum ada pengumuman kita beri kemuliaan buat puji-pujian Tuhan hari ini. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik ibadah FA Waina bertempat di Ibu Deti. Ibu yang ada di depan saya. Nanti kita laksanakan di gereja. Saya laksanakan di gereja pada pukul 6. Yang tolong melayani Ibu Vero, WL, musik, Bapak Johan itu ada sekantor, pelayan firman Bapak Demi Tukayo. Ini FA Waina, FA yang Sentani nanti Ibu orang sesuaikan. Oh, puji nama Tuhan. Kalau FA Sentani di Bapak atau saudara terkasih Bapak Anton. Luar biasa, nanti Bapak koordinator bisa atur yang melayani pada saat hari Rabu itu. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan ada doa dan puasa pada hari Sabtu tanggal 29 bulan 3 2025. Tetap di gereja. Puji nama Tuhan. Ibu Korwa yang WL, Anton William musik, Bapak John Ohe akan share firman di hari Sabtu doa dan puasa. Bapak Ibu kalau tidak keberatan bawa beban-beban doa, pergumulan datang di sini. Sebab ada hamba-hamba Tuhan yang mau siap untuk mendoakan. Baik, yang akan melayani pada hari Minggu tanggal 30 WL Ibu Korwa, WL Tunggal, Singes Ibu Tukayo dengan Ibu Vero. Kita akan ada
masuk dalam perayaan Paskah. Nanti kita atur yang Bapak Gembala teknisnya bagaimana, atau kita doa semalaman saja di sini dan kita jamuan kasih dan ibadah singkat dan kita berubah kalau bisa. Jadi terima kasih buat pemuda yang sudah menghadirkan ibadah pemuda tetap ada di sini hari Jumat. Terima kasih buat tim pemuda yang sudah menghadirkan pemuda bisa ada di multimedia. Kita yakin dan percaya Kakak Anton juga harus menghadirkan mereka yang bisa setel sound system supaya kita ibadah tepat waktu. Kita tidak berpatok pada satu orang saja. Ketika mereka agak lambat, lain bisa tutupi itu setel sound system. Jadi puji nama Tuhan luar biasa. Terima kasih buat pemuda yang sudah berjalan. Kita berdoa buat pemuda yang lain bisa terlibat dalam mengambil bagian ibadah bersama-sama di dalam. Mungkin Bapak Gembala mau tambahkan sesuatu? Ya, ibadah pemuda minggu ini nanti kita coba praktek dengan program dari Alfa kemarin. Program Alfa itu kita nonton video dan kita belajar apa yang ada di dalam video, kemudian kita sharing sama-sama di dalam kelompok. Jadi minggu depan ini nanti kita memulai coba dengan itu. Sebenarnya pemuda punya materi juga ada di, kalau download di Sinode punya website itu pemuda punya materi juga ada. Tapi coba kita dengan programnya Alfa beberapa minggu, kalau dinilai bagus, ya kita akan coba dengan itu program mereka. Mereka untuk menjangkau jiwa, pemuda harus bisa menjangkau, dan bukan hanya pemuda saja, kita semua jemaat juga bisa. Tapi ada teknik-teknik yang mereka belajar di video itu, bagaimana untuk mendekati teman, untuk mengajak dia, itu kan berat. Terjadi penolakan pada saat kau ajak, itu ada teknik-tekniknya, semua ada di dalam video itu. Jadi pemuda minggu depan mungkin kita praktik itu dulu satu kali, nanti kita belajar sama-sama. Setelah itu ya bisa jalan sendiri. Mungkin saya temani dalam minggu besok dengan pemuda, kita sama-sama belajar. Mari ajak pemuda, anak pemuda kita untuk datang, untuk mengikuti. Ya itu saja tambahan. Kemudian model doa yang nanti kita doa puasa tetap ada di sini bertempat, setiap Sabtu ada. Tapi ini satu model yang bangun pagi-pagi itu tadi. Kita harus praktekkan. Amin. Ya kita harus bergerak, karena kalau pagi-pagi kita mau bangun kumpul di gereja kan susah, no? Ada yang tinggal di Dok 9 sana, di Pasir Rua sana, Angkasa sana, di udara sana semua. Ada yang di Sentani, tidak mungkin pagi-pagi kita bisa kumpul. Jadi kita gunakan fasilitas yang ada. Tuhan pasti berkarya di dalam fasilitas itu untuk memberkati kita. Oke, itu saja tambahan. Saya kembalikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan hati yang selalu bersyukur. Mari kita angkat pujian yang berkata, betapa besar kasih-Mu. Supaya
kasih-Mu kepada kami, betapa besar kasih-Mu kepada dunia ini, sehingga Engkau datang menebus, membebaskan kami, memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kekuatan baru terus mengalir di dalam hidup kami. Kami akan terus bergerak kemana Engkau bergerak. Kami harus terus melangkah kemana Engkau melangkah, Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk pujian yang telah kami naikkan. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan kekuatan firman-Mu, kami terus mengalami perubahan hidup. Kami terus mau dimerdekakan. Kami mengalami kekuatan baru, seperti burung rajawali yang terbang tinggi, melayang-layang di angkasa. Hal-hal yang baru terjadi di dalam keluarga kami. Mujizat terjadi di dalam keluarga kami. Segala sesuatu yang baru terjadi di dalam nama Yesus, di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau tahu, Kau mengenal kami. Tidak ada yang tersembunyi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kau yang merencanakan hidup kami. Jangan kami bergerak dengan kekuatan kami, tapi biarlah kami menggabungkan diri kami dengan rencana-Mu itu, Tuhan. Agar rencana-Mu yang terlaksana, bukan rencana kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bergerak bersama kami, bergerak bersama keluarga kami. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, yang terjadi di dalam keluarga kami, Bapa bergerak bersama-sama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus berkarya atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami datang dan kami akan pulang. Kami datang tidak seperti kami akan pulang. Kami membawa berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap ada dalam kendali Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin Tuhan yang menggerakkan mereka, Tuhan yang punya rencana yang mereka harus kerjakan, agar semua boleh terjadi di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih, mulai dari pusat sampai di daerah. Kekuatan-Mu Tuhan nyata. Kekuatan-Mu Tuhan nyata dalam program-program yang mereka tentukan. Kau terlibat di dalam semua program yang mereka rancang. Kami percaya keterlibatan-Mu full di dalamnya. Kami akan melihat Tuhan kami lebih dahsyat. Terima kasih semua kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan musuh, kekuatan-kekuatan alam, kekuatan-kekuatan yang ada di udara yang ingin menghancurkan Papua, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami hardik, kami patahkan, kami lucuti hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Kekuatan nyata atas Papua. Kami serahkan Papua seutuhnya ke dalam tangan. Walaupun sudah dimekarkan beberapa daerah otonomi baru, tapi kami berdoa untuk seluruh Papua. Biarlah terjadi sesuatu. Biarlah terjadi revival. Biarlah terjadi api kemuliaan-Mu di atas tanah Papua. Agar Papua penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk PSU di bulan Agustus. Kami berdoa biar terjadi di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa biar dalam rencana Tuhan terjadi. Kami tolak semua intimidasi, kami tolak semua hal-hal yang tidak benar untuk tanah Papua.
Kami percaya tanah Papua telah diakui tanah Injil. Papua ini diinjakan dengan kaki oleh hamba kedua hamba-Mu. Tidak ada yang mengganggu kekuatan Injil itu. Sebab kekuatan Injil telah mempengaruhi tanah Papua ini. Kekuatan Injil telah membuat peradaban demi peradaban terjadi di atas tanah ini. Oleh sebab itu, tidak ada pengaruh-pengaruh lain yang akan masuk di atas tanah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hanya kekuatan Injil yang ada dan berpengaruh di atas tanah ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu, berkati hamba-hamba-Mu. Itu doa kami Bapa. Kami berdoa untuk kegiatan pekan berjalan di gereja kami Tuhan. Eva Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang bergerak. Berkati mereka yang beraktivitas, yang melayani di sana. Urapi mereka, pakai mereka dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada waktu lagi untuk kami bermain-main. Kami mau mencari hadirat-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Pada saat kami sungguh-sungguh, maka Engkau pun akan sungguh-sungguh melihat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua hal yang kami rencanakan itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Biarlah kami mau taruh di dalam rencana-Mu, agar semua boleh terjadi di dalam rencana Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua. Kami berdoa untuk jemaat yang bekerja di mana saja, sebagai profesi apa saja. Tuhan, Kau berkati, urapi mereka. Nyatakan kuasa-Mu. Berkati, urapi dan berkati tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat-Mu atas keluarga kami, di mana saja kami beraktivitas ataupun yang tidak beraktivitas. Berkat-Mu sama turun ke atas keluarga-keluarga kami, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang studi, yang bersekolah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Baik yang ada di dekat dengan kami, bahkan ada yang di luar, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sepanjang minggu berjalan, tangan Tuhan tetap ada di atas kami. Kemana kami bergerak, Tuhan bergerak. Kemana kami melakukan aktivitas kami percaya tangan Tuhan terus ada di atas kami. Terima kasih Yesus. Ini doa syukur kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk yang sakit, istrinya Bapak Linus. Kami berdoa. Kami belum mengunjungi dia. Bapak, dia ada di dalam, bergabung di dalam gereja kami. Beberapa kali dia ada datang beribadah. Kami percaya dengan visi ini, visi pemulihan keluarga. Kami minta Tuhan, Engkau pulihkan dia. Kau beri dia kesempatan lagi Bapa. Kami berdoa, semua segala sakit yang ia derita, semua kutuk, semua problem, semua apapun yang ada di dalam tubuhnya, hari ini kami ikat, kami nyatakan sembuh di dalam nama Yesus. Semua roh-roh jahat keluar dalam nama Yesus. Kami tolak semua roh-roh jahat. Semua bagian yang tidak berkenan kami usir, kami patahkan, kami lucuti dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita baru mengalir seluruh persendian, seluruh tubuhnya, seluruh jaringan tubuhnya kudus bagi-Mu Tuhan. Kami nyatakan diurapi, diberkati. Hamba-Mu mengalami pemulihan, hamba-Mu mengalami kesembuhan, agar di dalamnya nama Tuhan dipuji. Terima kasih. Bahkan semua kami berdoa juga menyerahkan Ibu Gembala yang hari-hari ini mengalami kesakitan. Kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus, hamba-Mu mengalami pemulihan, hamba-Mu mengalami kekuatan baru. Seperti burung Raja Wali, dia akan terbang tinggi. Begitu kekuatan yang baru turun atasnya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Bahkan semua kami yang lain yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Yesus berkati.
Tuhan Yesus memulihkan, Tuhan Yesus mengurapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Kami akan pulang. Biarlah tangan Tuhan turun atas kami dan memberkati kami. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa akan menyinari wajahnya, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia, memberikan engkau sukacita, damai sejahtera. Di mana saja engkau pergi, Dia akan ada bersama-sama dengan engkau. Kasihnya oleh Yesus Kristus tetap tinggal di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Kemana saja engkau bergerak, kasihnya bergerak bersama dengan engkau. Pertolongan, kekuatan baru bersama dengan Roh Kudus, pengurapan baru terjadi atas dirimu dan diriku, dan seluruhnya mengalami kekuatan baru. Mulai siang ini sampai Maranatha, Dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus kita terima semua janji dan berkat-Nya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.